Halo warga Depdikmat, selamat datang di podcast Depdikmat 1 2024. Bersama saya Habibah Zaida Azzanur Rohma, selaku anggota bidang jurnalistik Himatika FMIPA UNY 2024. Tentunya saya tidak sendiri di sini. Sekarang saya dibersamai oleh narasumber yang luar biasa. Beliau adalah saudara M. Atalah Ihsan Al-Halif yang menjadi mahasiswa penerima beasiswa IISMA. Yang dulunya beliau juga merupakan anggota dari Himatika FMIPA UNY 2023, menjadi staf divisi media. Nah, sebelum kita lanjut, gimana kabarnya hari ini, Mas? Kabar hari ini alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini juga alhamdulillah. Selaku penerima beasiswa ini, gimana perasaannya sampai bisa lolos IISMA ini, Mas? Perasaannya bisa lolos ISMA ini tentu saja aku sangat bahagia ya, karena salah satu mimpiku dari kecil itu adalah untuk keluar negeri ya, dan alhamdulillah tercapai di momen ini. Aku bisa belajar di luar negeri lewat ISMA gitu. Bahagia banget dah pokoknya. Boleh dijelaskan gimana sih Mas tentang IISMA ini, deskripsi tentang beasiswa ini, barangkali ada warga Dedikmat nih yang belum tahu. Oke, ISMA itu singkatan dari Indonesian International Student Mobility Awards. Nah, ISMA ini salah satu skema beasiswa dari Kemendikbud, Ristek, bagian dari Kampus Merdeka. Nah, ISMA ini mendanai mahasiswa aktif Indonesia semester 4 dan semester 6 untuk program mobilitas satu semester di universitas dan industri-industri terkemuka di luar negeri. Ya, jadi ISMA itu bisa buat vokasi sama sarjana gitu. Beberapa contoh universitas yang ada di list University ISMA buat sarjana itu di Jepang ada satu namanya Keio University, di Amerika itu ada Cornell University, ada Yale, di Australia ada Monash University, dan lain-lain. Banyak dah. Pokoknya kalau kepo bisa dicek di websitenya ISMA Kemdikbud. Nah, alhamdulillah aku keterimanya di UCC, yaitu University of College Cork di Ireland. Terus, apa aja sih benefitnya kalau bisa lolos beasiswa IISMA ini? Kemudian, menurut Mas, apa bedanya dengan jenis beasiswa lain? Jadi di ISMA ini seperti yang tadi aku sebutin ya, kalau lolos beasiswa ini didanai untuk belajar di luar negeri di universitas-universitas terkemuka gitu. Di sini aku baca ada list komponen beasiswa yang didanai, yaitu ada dana pendaftaran dan dana pendidikan, dana asuransi kesehatan, dana kedatangan dan dana hidup bulanan, habis itu dana aplikasi visa dan dana transportasi, dan dana darurat kalau misal ada keperluan banget gitu. Lalu, apa sih motivasi Mas Halif sehingga Mas bisa daftar IISMA ini dan bisa lolos sampai tahap akhir? Motivasi diriku untuk mendaftar ISMA selain yang aku bilang tadi, mimpi dari kecil untuk keluar negeri, aku juga ingin membangun relasi gitu dengan jaringan internasional dengan negara yang aku diterima. Seperti misal aku di Ireland, aku ingin punya teman di sana dan mungkin ada relasi dengan profesornya yang dimana bisa dibawa untuk masa depanku. Lalu selain itu aku juga suka bagaimana kultur-kultur di dunia itu sangat berbeda, jadi aku sangat curious gitu, sangat penasaran tentang bagaimana
bagaimana negara-negara lain eh, melihat dan berperspektif terhadap hal-hal seperti pendidikan, kegiatan sehari-hari kayak berkomunikasi. Aku sangat interested dengan hal-hal tersebut gitu. Tambah lagi juga ISMA ini tentu saja kayak memberikan aku pengalaman besar gitu di pendidikan, karena tentu saja belajar di luar negeri pasti bakal beda banget gitu, jadi kayak bakal sangat membuka perspektif baru yang mungkin aja nggak ada di Indonesia gitu. Terus juga salah satu visi di ISMA itu kayak yang tadi aku bilang, ada cross cultural understanding, terus habis itu networks, karir, knowledge and skill, itu semua sangat sejalur gitu dengan apa yang aku inginkan. Nah, dan satu lagi yang paling aku suka itu selain cross cultural understanding itu multidisciplinarity. Nah, ini artinya kita diharapkan belajar banyak bidang ilmu gitu. Jadi kayak di ISMA itu boleh pilih yang nggak linear gitu. Jadi sangat memperluas perspektif bagi yang mau daftar ISMA. Buat IISMA ini tentunya kan ada beberapa tahapan seleksi nih Mas. Total ada berapa tahapan sih? Dan tahapan mana yang menurut Mas Halif itu paling struggle? Boleh diceritain Mas, lika-likunya dari awal daftar sampai bisa lolos beasiswa IISMA ini. Untuk ISMA bisa dibilang ada dua tahapan besar untuk lolos. Yang pertama itu tahapan administrasi yang isinya itu ada EPT, yaitu English Proficiency Test. Itu kayak tes buat ngetes kefasihan bahasa Inggris. Terus habis itu esai yang pertanyaan-pertanyaannya disiapin sama ISMA pada tahun itu. Terus habis itu di tahap satu ini juga kalian bakal milih PLTN gitu, perguruan tinggi luar negeri. Dan yang tahap kedua itu interview bagi yang lolos bagi si tahap pertama. Di tengah tahap satu sama tahap 2 juga ada tes kebangsaan. Menurutku yang paling struggle tuh semuanya butuh struggle sih sebenarnya. Kayak English proficiency test ini aku harus nyiapin banget untuk tesnya, karena cuman punya dana untuk tes sekali kan ya. Jadi harus di full in banget gitu loh, max in banget gitu untuk satu kali tes tersebut. Terus untuk esai juga tentu saja aku mau buat esai sebagus mungkin untuk aku kirimkan ke ISMA. Sama pilihan PLTN juga harus yang udah struck dan enak gitu. Terus untuk pas udah lewat, ya untuk persiapan interview juga latihan interview terus bareng banyak berkali-kali, ya 3 kali doang sih, tapi ya latihan lah interview. Jadi kayak nggak ada yang bisa dibilang paling struggle gitu, kayak semuanya butuh perjuangan. Tapi menurutku yang mungkin bisa dibilang paling gitu ya, paling yang pas tahap 1 sih, karena kita nyiapin semuanya dari nol gitu. Kemudian, apa aja sih Mas yang harus disiapkan buat menghadapi seleksi penerimaan beasiswa IISMA ini? Gimana tips and triknya nih sampai bisa lolos beasiswa IISMA ini? Yang harus disiapkan untuk menghadapi seleksi penerimaan beasiswa ISMA ini, kalau menurutku tips and tricks ya. Kalau misal tips and tricks, kamu nyari guide kayak bantu kayak info-info, tips and tricks juga dari Twitter itu banyak. Terus habis itu Instagram juga ada. Kemarin aku nyari banyak banget, ketemu banyak di Twitter. Nah, kalau misal dari diriku sendiri,
yang harus disiapin yang pertama-tama itu tentu saja bahasa Inggrisnya ya, kayak buat tes bahasa Inggris, karena tentu saja di administrasi ISMA kan ada EPT gitu, yang English Proficiency Test itu tadi. Nah, itu bisa disiapin dari jauh banget, karena tes Inggris kan nggak bakal berubah kan ya. Kalau esai tahun ke tahun berubah gitu pertanyaannya. Yang tes Inggris ini disiapin dari lama, habis itu latihan berkala gitu biar dapat nilainya bisa cakep dan cepat. Jadi bisa tes Inggrisnya udah selesai, bisa langsung fokus ke esai. Nah, di esainya juga bisa fokus karena udah nggak mikirin tes Inggrisnya gitu. Esainya juga ada guide-guide dan tips and tricks di Twitter dan Instagram lah, banyak lah, di mana-mana ada di internet. Kayak pemilihan PLTN-nya juga tentu saja di research, nilai Inggris tesmu sesuai apa enggak, terus habis itu course-nya suka apa enggak, dan lain-lain, begitulah. Banyak lah pokoknya tips and tricks. Kalau misal penasaran, kalau misal mau daftar ISMA, boleh tanya-tanya sama aku lewat Instagram kali ya. Ya, lewat Instagram boleh tanya-tanya. Insya Allah aku langsung jawabin dengan sebisaku. Ada nasihat atau wejangan nggak Mas buat para pejuang beasiswa di luar sana? Kalau nasihat, kejar mimpimu dengan effort sebesar yang kamu bisa berikan. Jika hal tersebut penting untukmu, berikan effort lebih dari 100% dari dirimu. Ya gitulah. Terima kasih kepada Saudara M. Atalah Ihsan Al-Halif yang telah bersedia menjadi narasumber untuk podcast Debdikmat 1 2024. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Saya Habibah Zaida Zanur Rohma selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi podcast berikutnya. Dadah.